Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail laulaka ya Muhammad lamma khalaqtal aflak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ightanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla mautik. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan syukur yang teramat dalam mari kita sampaikan kehadiran Allah dan Maha Agung, Allah yang menjaga kita sejak bangun pagi sampai hari ini beraktivitas, lalu istirahat tidur, dan lalu diberikan rizki, nafas, dan diberikan semuanya oleh Allah tanpa diminta biaya sedikit pun, kecuali Allah meminta kita berbuat amal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di Jumat ini Allah ampuni, Allah kasihi, dan Allah muliakan fid dunya wa fil akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada paduka alam yang mulia khatamin nabiin ibni Abdillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hari ini ada ribuan bahkan jutaan panggung, ada berapa ratus juta manusia yang hari ini merasakan hati yang berbahagia. Karena kenapa? Mengingat kembali 1400 tahun yang lalu, mengingat kelahiran seorang umat yang terbaik sepanjang sejarah, mengingat kembali kelahiran seorang hamba Allah, kekasih Allah yang tidak ada namanya nabi manapun kecuali baginda di dalam surga, padahal jasadnya belum diciptakan. Apabila kita ingin dicintai, ingin dilihat, ingin dikenang, bahkan ingin dibantu oleh baginda Rasulullah, maka kita harus mengingat 3 daripada peristiwa ini. Jikalau kita mati hendak dipanggil, hendak diajak, digenggam tangannya, dimasukkan ke dalam surganya Allah, masuk dalam rombongan baginda Rasul, dicintai Rasul, pegang 3 amalan ini. Apa saja yang pertama? Yang pertama, laqad kana fi qasasi ibrati li ulil albab. Jika mau dilihat, dikenang, disayang, bahkan dicintai Rasul, pelajari kisah-kisah perjuangan Rasul. Pelajari ketika dia lahir, qobliyah ba'diyah. Pelajari sejarah ketika dia mendapatkan wahyu. Pelajari ketika dia berperang. Pelajari ketika dia memimpin umatnya. Pelajari ketika dia dizalimi. Pelajari ketika dia berhijrah. Pelajari ketika dia berzikir. Pelajari ketika dia dibuang dan dihinakan oleh kaum-kaum Quraisy. Dan pelajari ketika dia meninggal dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Jika kita sudah mengetahui jas merah, jangan melupakan sejarah, barulah kita tahu baginda Rasul tak akan pernah tidur, baginda Rasul tak akan pernah lelah, baginda Rasul memperjuangkan umatnya, terutama kita, untuk diselamatkan di kubur dan di akhirat. Saudara, mana bentuk Rasul menolong kita? Rasul bangun tidur mengucap ada doanya untuk kita, mau bekerja ada doanya, mau bersedekah ada doanya, mau melakukan perbuatan jihad ada doanya. Ada jutaan
jutaan doa, ada jutaan sunnah yang Rasul wakafkan untuk kita. Maka mulai sekarang jika ingin dicintai Rasul, pelajari sirah nabawiyah beliau. Yang kedua, jika kita setelah pulang dari sini mengingat Rasul, lalu Rasul mengingat kita, apa yang kita lakukan? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Apa itu? Hidupkan wasiat beliau, hidupkan sunnah-sunnah beliau, jalankan dengan imanan wahtisaban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menghidupkan sunnahku, siapa saja yang menjalankan sunnahku, man ahya sunnati faqad ahabbani, maka akan aku cintai. Dahsyat saudara, cinta terhadap orang tua terkadang bisa terputus, cinta terhadap lawan jenis terkadang bercerai, cinta terhadap sesama sahabat terkadang tidak pernah lama. Tapi ketika yang mengucapkan man ahya sunnati faqad ahabbani, yang mengutarakan cinta adalah baginda Rasul, maka kata Rasul disambung, jika engkau mencintaiku, menyayangiku, aku pun mencintaimu dan menyayangimu, karena ma'i fil jannah, kita akan dibawa oleh Rasul, kita akan digendeng oleh Rasul, kita akan dimuliakan oleh Rasul, ditaruh di tempat yang sangat mulia, yaitu Jannatun Firdaus. Cintai Rasul dengan tata cara apa? Hidupi sunnahnya. Mana sunnahnya? Sebelum kita masuk ke dalam majelis, sebelum kita hendak duduk di majelis, jangan sampai batal wudu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutakhirin. Allah cinta dengan orang yang bersih dan tidak batal wudu. Bagian daripada sunnah baginda Rasul. Lalu mengucapkan salam ketika hendak masuk ke masjid, bagian daripada sunnah Rasul. Lalu sholat 2 rakaat qobliyah, itu bagian sunnah Rasul. Lalu ala bizikrillahi tatmainul qulub, itu pun berzikir, bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu penghiasan yang sangat indah, salat rawatib yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Mana? Di dalam qobliyah salat subuh. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Apa kata Rasul? Salat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya laksana seperti dunia dan seisinya. Dahsyat saudara, kurang apa lagi pemberian ampunan dari Allah dan Rasul. Manfaatkan di saat-saat genting ini, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali. Jika Rasul sudah mencatat namamu di dalam hatinya, maka selamatlah kita fid dunya wa fil akhirah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, jika kita ingin dicintai, disayang dan terus dijaga oleh Rasul, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perbanyaklah membaca sholawat. Kenapa? Ketika kita mengucapkan sholawat 1 kali, Rasul mulai menengok kita, maka Rasul meminta kepada Allah akan balasan 10 kali lipat. Man shala alayya wahidan sallallahu ala asra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah ganjar menjadi 10 kali. Luar biasa saudara. Jika hari ini kita merasa berdosa, jika hari ini ada tumpukan salah yang terus membawa dalam bayangan kehidupan kita, maka jangan lupa keburukanmu, kehilapanmu, dosamu kau barengi, kau datangi dengan ibadah-ibadah sholat. Ketika engkau melakukan maksiat, jangan lupa engkau lakukan pula ibadah. 2 mata pedang ini akan terus berjalan
berjalan, berkuat-kuat di dalam tubuh kita. Kuat mana? Antara maksiat dengan ibadah kepada Allah. Semoga ibadah kepada Allah akan meluluh lantahkan segala macam maksiat di Jumat ini, di hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i pernah mengingatkan kita, jika kita menyampaikan satu kebenaran, maka akan ada dua pendapat yang berbeda. Orang cerdas, orang pintar akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah dari sampah. Semoga duduknya kita, hadirnya kita, zikirnya kita, Jumatnya kita yang dinaungi oleh kemuliaan bulan Maulid, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kasih sayang, Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rizki min hayu la yahtasib, Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak-anak awaladin salihin yad'ula, mereka yang mendoakan kedua orang tuanya, dan Allah matikan kita dalam husnil khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah